wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Filina Al-Mafiro. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini ada Faizatul Ulia dan juga Umi Ma'rifatul Hamidah. Oke, langsung saja kita masuk materi. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, pengertian dan karakteristik penelitian ilmiah, dan juga sistematika keilmuan. Masuk pembahasan pertama yaitu pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah dalam bahasa Yunani yaitu metodos, yang artinya jalan, arah, ataupun cara. Selain itu, metode juga dapat dikatakan suatu tindakan agar suatu aktivitas dapat terlaksana sesuai aturan yang ada. Sedangkan menurut KBBI, ilmiah yaitu ilmu. Jadi metode ilmiah adalah suatu metode atau cara dari suatu penyelidikan yang bersifat keilmuan. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh peneliti yaitu ada 6. Pertama, rasa ingin tahu. Kedua, jujur. Ketiga, objektif. Keempat, tekun. Kelima, teliti. Dan yang terakhir yaitu rasa ingin tahu. Jadi kita harus memiliki 6. Selanjutnya ada beberapa langkah metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban dan sebagai tolak ukur hasil penelitian ilmiah. Rumusan masalah ini biasanya dibentuk dari 5W plus 1H. Pasti kalian tidak asing kan 5W plus 1H itu. Nah, 5W plus 1H itu dirinci serinci mungkin sehingga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, pertanyaan tersebut dimasukkan ke rumusan masalah. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu mengumpulkan keterangan. Mengumpulkan keterangan ini biasanya disebut sebagai kajian teori atau kajian pustaka. Kajian teori sendiri dapat dimaknai sebagai kumpulan teori yang ditemukan dari beberapa sumber yang digunakan untuk penelaahan konsep. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Nah, kita sebelum meneliti kita harus punya hipotesis, yaitu dugaan sementara ataupun jawaban sementara yang nantinya kita akan uji kebenarannya. Yang keempat yaitu menguji hipotesis. Jadi setelah kita menyusun, pasti kita akan uji hipotesis itu atau dugaan sementara itu apakah benar atau tidak. Nah, kita uji hipotesis itu melalui metode-metode yang ada. Yang kelima yaitu mengolah data. Mengolah data ini setelah kita melakukan eksperimen, kita olah data tersebut bisa menggunakan metode statistika sehingga nantinya akan menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dengan metode ini adalah datanya itu objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas dan bersifat universal. Yang keenam yaitu menguji kesimpulan. Maaf ya, tidak saya cantumkan di PPT karena tinggalan satunya. Jadi yang terakhir yaitu menguji kesimpulan. Kita uji kesimpulan dengan tujuan untuk meyakinkan eksperimen yang telah dilakukan agar benar-benar dapat digunakan sehingga tidak terjadi kesalahan. Jadi setelah mengolah data, kita pasti akan mendapatkan. Oke teman-teman, jadi cukup itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Umi Ma'rifatul Hamidah dan juga Faizatul Ulia. Tetap stay tune di video kami ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Ma'rifatul Hamidah, NIM 191900031. Kali ini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang penelitian ilmiah. Salah satu hal yang penting dalam dunia ilmu adalah penelitian atau research. Research berasal dari kata re yang berarti kembali dan search yang artinya mencari. Sehingga research atau penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Suatu penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Umumnya ada 4
karakteristik penelitian ilmiah, yaitu yang pertama adalah sistematik. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan, sesuai pola dan kaidah yang benar. Dari yang mudah dan sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua adalah logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah bekerjanya akal, yaitu logika. Prosedur penalaran yang dipakai bisa prosedur induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus individual atau khusus, atau prosedur deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Yang ketiga adalah empirik. Empirik artinya suatu penelitian yang biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari atau fakta a posteriori, yaitu fakta dari kesan indera yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Landasan penelitian empirik ada 3, yaitu hal-hal empirik selalu memiliki persamaan atau perbedaan, ada penggolongan atau perbandingan satu sama lain. Yang kedua, hal-hal empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. Yang ketiga, hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya, ada hubungan sebab akibat. Terima kasih. Yang keempat adalah karakteristik yang keempat adalah replikatif. Artinya, suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Agar bersifat replikatif, penyusunan definisi operasional variabel menjadi langkah penting bagi seorang peneliti. Contohnya adalah sains, suatu proses yang bekerja dengan metode ilmiah. Terima kasih, mungkin itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistematika keilmuan. Sistematika keilmuan adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan dari masa lampau hingga sekarang. Sistematika ilmu yang mempelajari metode ilmiah disebut metodologi. Kriteria sistematika diantaranya yaitu berdasarkan fakta, pertimbangan objektif, asas analitik, sifat kualitatif, logika deduktif, dan logika induktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.